Bismillahirrahmanirrahim. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan proses menamai normal yang secara khusus akan saya terangkan menggunakan pendekatan yang disebut sebagai psycholinguistic approach. Beberapa hal yang perlu untuk kita pahami bersama adalah kenapa kita perlu untuk membahas ataupun mereview bagaimana seseorang itu bisa menamai secara normal. Tentunya alasannya adalah karena memang suatu proses yang normal itu menjadi pijakan atau penuntun bagi kita untuk memahami sebuah fenomena kegagalan menamai yang terjadi pada individu dengan afasia tentunya. Sehingga kalau kita paham fenomenanya, maka secara khusus tentunya kita akan lebih mudah untuk memilih target intervensi serta strategi intervensi yang tepat untuk kondisi ketidakmampuan menamai pada pasien-pasien dengan afasia. Kalau kita ingat-ingat lagi, ketika kita berhadapan dengan pasien-pasien dengan diagnosis afasia, ada beberapa bentuk kegagalan menamai yang sering kita jumpai. Dari sekian banyak bentuk kegagalan ini, pada intinya muaranya sama gitu ya, artinya mereka sama-sama tidak bisa menamai. Namun ada beberapa perbedaan yang akan membuat kita sadar bahwa meskipun seorang pasien gagal untuk menamai, mereka punya spektrum atau gejala-gejala yang berbeda-beda. Misalnya mungkin kalau kita ingat-ingat lagi ada yang kalau kita minta menamai dia nggak respon sama sekali. Atau ada yang berusaha untuk merespon, misalnya dengan mengatakan, apa ya, itu aduh lupa, nggak tahu gitu. Jadi dia berusaha tapi ya responnya adalah dengan bentuk keluhan ya bahwa dia lupa atau dia nggak tahu. Atau ada yang mencoba untuk menjelaskan atribut-atribut terkait dengan item yang kita tanyakan. Misalnya ketika kita tanyakan gelas, mungkin pasiennya akan mengatakan itu yang untuk minum uh, ada airnya, aduh apa ya, ya itulah pokoknya gitu. Jadi dia akan mendeskripsikan atribut-atribut atau makna-makna terkait dengan item yang sedang kita tanyakan atau item targetnya. Kemudian ada juga mungkin yang ketika diminta menamai, ada beberapa penggantian, penghilangan atau penambahan bunyi pada sebuah kata. Misalnya ketika kita minta namai gelas, mungkin jadi gelas, gelas, atau telas, dan masih banyak lagi bentuk-bentuk kesalahannya. Atau mungkin item targetnya diganti dengan item lain yang relevan atau yang punya satu kategori atau satu makna. Misalnya gelas bisa menjadi sendok atau yang tidak relevan, misalnya gelas bisa menjadi baju gitu ya. Atau ada yang pasien-pasien di mana dia sadar dia nggak bisa menamai tapi dia berusaha. Dia semakin berusaha, semakin benar gitu ya, atau semakin mampu dia untuk menamai item targetnya. Misalnya ketika diminta menamai gelas, mungkin dia akan respon bukan, las, aduh apa ya, gekas, bukan gelas gitu ya. Jadi dia sadar dia nggak bisa, dia coba-coba, akhirnya bisa gitu ya. Atau ada yang dia coba-coba malah makin jauh dari item target respon tersebut. Jadi semakin dia mencoba, semakin jauh tuh dari kata gelas gitu ya. Nah, ini semuanya adalah beberapa contoh yang sering kita jumpai, mulai dari spektrum afasia yang ringan hingga sangat berat. Mulai dari spektrum atau afasia lancar atau afasia tidak lancar. Gitu ya. Jadi problem menamai atau word finding problem ini merupakan problem yang secara konsisten hadir pada semua spektrum yang ada pada afasia. Mulai dari yang ringan gitu ya, hingga kasus afasia yang mungkin sangat berat. Dan ini terjadi pada seluruh jenis afasia, mau afasia lancar ataupun afasia tidak lancar. Gitu ya. Jadi problem menamai atau word finding problem ini terjadi pada semua jenis afasia. Sehingga makanya kita perlu nih untuk memahami proses menamai yang normal itu yang seperti apa,
ada berapa tahap, dan jenis-jenis masalah menamai itu apa saja gitu ya, sehingga nanti kita bisa paham, oh kalau jenis problem menamainya seperti ini, kira-kira problemnya ada di proses yang ini gitu ya, sehingga nanti kita bisa untuk memilih beberapa strategi yang tentunya tepat gitu ya. Nah, ini berbeda dengan kasus-kasus anak. Kalau kasus anak nggak bisa menamai, apapun metodenya, misalnya metode-metode untuk menamai itu ada 10, ya 10-10-nya bisa dipakai, bisa digunakan gitu ya. Jadi mau dia pada nggak bisa menamai karena dia autism, karena dia intellectual disability, karena dia developmental language disorder gitu ya. Apapun bentuk ketidakmampuan menamainya, dan misalnya kalau kita lihat ternyata ada 10 strategi intervensi menamai, itu bisa dipakai semua untuk kasus anak-anak, apapun jenis diagnosisnya gitu ya. Namun berbeda atau unik pada kasus afasia gitu. Meskipun dia nggak bisa menamai, output dari verbalnya itu bervariasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat, oh ternyata strategi intervensi menamai atau word finding treatment atau intervention strategi itu ada 10 ya, 10-10-nya nggak bisa dipakai untuk semua bentuk kegagalan menamai yang terjadi pada afasia gitu ya. Jadi ada perbedaan yang unik, dan di sini yang lebih rumit di mana kita mengidentifikasi bentuk kegagalannya, melabeling gangguan linguistiknya apa, serta barulah kita bisa untuk memahaminya serta memilih strategi intervensi yang tepat. Ya, jadi uh, ini yang menjadi dasar kenapa kita harus review kembali proses menamai normal. Nah, yang menjadi critical question itu adalah tadi bentuk-bentuk respon yang dihasilkan oleh pasien itu semuanya muaranya sama atau kesimpulannya sama secara umum, bahwa mereka memang tidak mampu untuk menamai atau sulit untuk menemukan kata. Nah, yang menjadi pertanyaan kritis yang harus kita ajukan ke diri kita adalah kenapa satu respon dengan respon lainnya itu berbeda, padahal sama-sama nggak bisa menamai. Yang satu bilang ngeluh aja, aduh apa ya nggak bisa. Yang satu lagi mendeskripsikan atribut-atribut terkait dengan item targetnya. Memang betul bahwa mereka berdua adalah sama-sama nggak bisa menamai, namun secara bentuk dia berbeda. Dan kenapa berbeda gitu? Gitu ya. Dan apa yang mendasari atau apa alasan dari perbedaan tersebut? Kita harus tahu gejala satu dengan gejala lain apa yang menyebabkan itu berbeda. Dan jika responnya berbeda, yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah apakah strategi intervensinya akan sama? Jika memang intervensinya akan sama, alasannya apa? Gitu ya. Namun kalau kita berasumsi bahwa kalau respon yang berbeda, tentunya strategi intervensinya akan berbeda. Maka alasannya apa dan strateginya apa untuk masing-masing gejala? Nah, itu yang mungkin nanti akan kita temukan insight ketika kita mereview kembali proses menamai yang normal itu yang seperti apa. Nah, bagaimana seseorang itu bisa menamai atau melabeli suatu hal? Kita pertama-tama akan bahas sebuah model atau konsep teori yang disebut sebagai logogen model. Logogen model ini salah satu psycholinguistic approach. Jadi pendekatan psikolinguistik itu ada banyak sekali model-modelnya, ada banyak tokoh-tokohnya, namun yang akan saya jelaskan sebagai pengantar adalah logogen model. Logogen model ini adalah model atau sebuah kerangka yang diusulkan untuk mendeskripsikan 4 modalitas bahasa. Yang pertama, untuk memahami apa yang orang lain sampaikan atau kemampuan listening atau auditory comprehension itu prosesnya gimana. Jadi logogen model bisa untuk mendeskripsikan hal tersebut. Kemudian reading comprehension, bagaimana sih seseorang itu bisa memahami apa yang dibaca. Itu juga akan dijelaskan oleh logogen model. Yang ketiga adalah logogen model itu juga bisa digunakan atau mereka mengusulkan proses atau tahapan bagaimana seseorang itu bisa menggunakan kemampuan speaking. Dalam hal ini adalah mungkin kemampuan yang paling rendah adalah kemampuan menamai. Itu prosesnya gimana gitu ya.
Dan yang ketiga adalah bagaimana caranya orang bisa menggunakan written expression-nya, jadi kemampuan bahasa tulis untuk mengekspresikan sesuatu. Itu prosesnya gimana? Nah, logogen model bisa untuk membantu kita untuk memahami 4 modalitas bahasa tersebut. Jadi ini adalah kerangka yang cukup komprehensif ketika kita gunakan sebagai pijakan atau acuan untuk memahami proses normal listening itu gimana, proses normal reading comprehension itu gimana, proses normal speaking dan written expression itu seperti apa. Sehingga nanti kita akan tahu dari masing-masing tahapan tersebut, maka nanti akan muncul beberapa gejala yang spesifik serta strategi yang spesifik juga gitu ya. Namun pada kesempatan ini karena kita hanya membahas tentang intervensi menamai, maka kita akan go into detail atau banyak menyorot proses menamai atau dalam hal ini adalah modalitas bahasa bagian speaking gitu ya, atau ekspresi verbal namun di level yang paling rendah yaitu adalah menamai tingkat kata. Oke, ketika kita berbicara mengenai proses menamai yang normal pada tingkat kata, misalnya pada aktivitas di mana kita memperlihatkan sebuah gambar kepada pasien. Misalnya kita tanyakan gambar gelas. Jadi kita perlihatkan gambar kepada pasien dan biasanya yang kita tanyakan adalah ini namanya apa? Gitu ya, Bapak Ibu, ini namanya apa atau ini apa? Apapun instruksinya gitu ya. Nah, hal pertama yang terjadi adalah visual recognition. Jadi pasien itu harus mengenali objek atau gambar yang telah kita lihat. Nah, ini di sini prosesnya adalah object recognition, object concept. Nah, visual recognition ini tidak bisa terpisah dari semantic system karena ketika dia melihat sebuah gambar gelas tadi, maka semantic systemnya akan ikut-ikutan aktif juga dan ada asosiasi antara visual recognition-nya dan semantic system. Visual recognition itu adalah kemampuan dia untuk mengenali gambar tadi gitu ya. Namun di fase ini dia belum bisa menemukan label atau kata yang mewakili si gambar gelas tadi. Cuman mengenali saja gitu ya. Dan setelah visual recognition, maka terjadi integrasi antara visual recognition dan semantic system. Nah, apa yang terjadi di semantic system? Ini kita perlu untuk pahami lebih lanjut lagi. Yang terjadi di semantic system adalah mengakses makna atau leksikal yang terkait dengan gambar tadi. Jadi misalnya ketika kita lihatkan gambar gelas, maka yang terjadi di semantic system adalah akan adanya aktivasi makna-makna yang terkait dengan gambar gelas tadi. Jadi misalnya gambar gelas itu kan identik dengan bentuknya ada yang kaca, ada yang plastik, ada yang tinggi, ada yang rendah, fungsinya untuk minum, terus di dalamnya ada air gitu ya, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi yang aktif itu adalah hal-hal yang relevan dengan gambar gelas tadi. Namun di fase semantic system, kita belum bisa tuh menemukan kata gelas. Kita hanya bisa mengaktifkan hal-hal yang terkait dengan kata gelas tadi gitu ya. Misalnya seperti grupnya dia adalah alat minum, kemudian fungsinya dia adalah digunakan untuk minum, atributnya, lokasinya, misalnya dia biasanya ditaruh di dapur dan seterusnya dan seterusnya. Jadi itu yang aktif di semantik uh, sistemnya. Kemudian setelah semua hal-hal yang terkait dengan gambar gelas tadi aktif, maka tahapan berikutnya adalah phonological output lexicon. Jadi diakses bentuk bahasa yang mewakili makna-makna yang terkait dengan gambar tadi. Nah, pada phonological output lexicon inilah kita baru bisa menemukan kata gelas. Oh, ini gelas, gitu ya. Beda dengan semantic system. Semantic system itu hanya hal-hal yang terkait dengan gambar gelas tadi. Misalnya seperti dia grupnya atau klasifikasinya dia bagian apa, fungsinya dia untuk apa, kemudian properti atau atribusinya dia ada yang tinggi, ada yang rendah gitu ya, ada yang bentuknya kaca, ada yang bentuknya plastik gitu ya, ada yang macam-macam gitu ya.
dan lokasinya. Jadi itu yang diaktifasi. Nah, tetapi pada semantic system, seorang individu belum bisa untuk menemukan bentuk bahasa dari kata gelas. Maka ketika dia sudah teraktivasi, oke gitu ya semantic systemnya, maka dia diteruskan ke phonological output lexikan. Disinilah baru orang punya insight, oh ini gambar gelas. Jadi barulah gelas, kata gelas itu bisa diakses gitu ya. Nah, kalau seandainya semantic systemnya eh, tidak teraktivasi makna-maknanya, maka di phonological output lexicon dia nggak akan punya insight untuk menemukan kata gelas tadi, gitu ya. Makanya individu dengan semantic system yang tidak baik biasanya mereka kalau ditanyakan ini gambar apa, itu dia no respon atau mungkin dia akan bilang aduh apa ya nggak tahu gitu. Karena nggak ada hal-hal terkait dengan gambar itu di memori semantiknya yang ada di memori jangka panjangnya. Nah, namun ciri-ciri orang yang punya semantik sistem yang baik, selain dia paham, kalau kita minta tunjuk gelas dia paham, ciri-ciri berikutnya adalah dia bisa mendeskripsikan hal-hal yang relevan dengan gambar tadi. Misalnya seperti itu, aduh, untuk minum apa ya kaca ada air. Jadi dia bisa mendeskripsikan itu karena semantik sistemnya bagus. Tapi kalau phonological output lexicon yang nggak bagus, kata gelas itu nggak keluar. Sehingga yang keluar adalah semantik sistemnya aja yang um, banjir gitu ya. Artinya responnya itu akan dibanjiri oleh respon-respon verbal yang terkait dengan makna-makna dari gambar gelas gitu ya. Nah, namun kalau seandainya yang problem itu adalah phonological output lexiconnya gitu ya, mungkin saja yang terjadi adalah dia tadi ya bisa mendeskripsikan hal-hal yang terkait dengan gambar gelas tapi nggak ketemu gambar gelasnya atau dia milih katanya salah. Misalnya gambar gelas itu dia bilang piring. Kenapa? Karena gelas dan piring punya relevansi gitu ya. Dan kemudian bisa saja bentuknya adalah parafasia irrelevant. Jadi dia menyebutkan kata-kata yang memang tidak ada hubungannya dengan kata gelas, misal seperti baju. Gitu ya. Jadi ingat proses pertama kali adalah visual recognition terintegrasi langsung dengan semantic system, di mana di semantic system ini hal-hal terkait dengan gambar gelas, dalam hal ini contohnya ya, itu akan teraktivasi, namun di semantic system kita belum bisa temukan kata gelas, baru makna-makna yang terkait dengan gambar tersebut. Kemudian setelah itu, setelah dia teraktivasi makna-maknanya, maka selanjutnya adalah phonological output lexicon atau morfosintaksis gitu ya, disebutnya di mana kita harus mengakses kata atau grammar yang mewakili makna tadi yang ada pada semantic system. Nah, setelah phonological output lexicon berhasil memilih bentuk bahasanya atau bentuk katanya, dalam hal ini adalah gelas, maka selanjutnya adalah phonological assembly. Nah, apa tanggung jawab dari phonological assembly adalah mengorganize bunyi-bunyi yang dibutuhkan untuk memproduksi kata gelas. Kata gelas itu ada 5 bunyinya. G, E, L, A, S, gelas. Jadi itu harus disusun. Tidak boleh berantakan. Kalau susunannya berantakan, maka ya nanti ada beberapa bunyi yang mungkin hilang, ada mungkin beberapa bunyi yang diganti, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai tahap fonologi kalau bahasa lainnya gitu ya. Jadi kemampuan dia untuk mengorganize atau mengurutkan bunyi yang dibutuhkan untuk mengekspresikan si bentuk bahasa atau phonological output lexikan. Kalau bentuk bahasanya adalah gelas, maka bunyi gelas itu ada berapa dan bunyinya apa aja gitu ya. Jangan sampai nanti memang benar sih bunyinya ada 5 gitu ya, namun vokalnya misalnya disubstitusi, misalnya g, e, l, a, s. Jadi gelas, bukan gelas. Ya, jadi itu bisa terjadi. Nah, kemudian setelah bunyi-bunyi tadi diurutkan dalam phonological assembly, tahap selanjutnya adalah hmm, ini biasanya kita sebutnya bahasa lainnya adalah motor planning, speech motor planning. Kalau di sini namanya articulatory program, di mana bunyi-bunyi yang telah diurutkan oleh phonological assembly kemudian di-convert.
menjadi urutan gerakan motorik. Oral motornya seperti apa untuk mengekspresikan bunyi g, e, a, s. Nah, setelah diurutkan gerakan motorik mulutnya secara konsep di kepala, barulah diproduksi spoken word. Jadi barulah kata gelas itu dihasilkan. Nah, untuk menghasilkan kata gelas, itu biasanya kita sebutnya sebagai eksekusi motorik bicara. Dan kemampuan eksekusi motorik bicara sangat depend atau sangat ketergantungan dari neuromuskular dan artikulatory. Ya, jadi saraf kranial bicaranya harus bagus tentunya gitu ya. Kemudian artikulatorinya berfungsi baik, artinya tidak ada masalah struktur. Nah, ini adalah proses menamai yang normal. Ada beberapa tahapan. Masing-masing tahapan punya tanggung jawab masing-masing. Semantic system mengaktifasi makna-makna yang terkait dengan item target. Setelah makna-maknanya teraktivasi, maka phonological output lexicon memilih bentuk katanya. Ya, ini apa sih gambarnya? Barulah ketemu kata gelas. Kemudian di phonological assembly, kata gelas tadi dikonvert ya dengan urutan bunyi. Ya, dikonvert menjadi urutan bunyi untuk menghasilkan kata gelas. Nah, kemudian setelah phonological assembly, masuklah ke articulatory program, di mana urutan bunyi tadi yang telah diatur oleh phonological assembly dikonvert ke urutan gerakan motorik bicara. Setelah itu baru eksekusi motorik bicara, gitu ya. Nah, kita akan lanjut lagi di pembahasan semantic network. Jadi, saya akan bahas ini untuk menerangkan atau untuk mengilustrasikan apa yang sesungguhnya terjadi di semantic system. Jadi, pada proses ini kira-kira apa yang terjadi? Nah, ini ada nama teorinya spreading activation theory. Jadi, menjelaskan apa yang terjadi ketika kita melihat sebuah uh, bentuk visual gitu atau sebuah stimulasi atau stimulus verbal. Katakanlah kita lihatkan ke pasiennya gambar kucing. Nah, ketika kita melihat gambar kucing, hal pertama sebelum kita sadar ini adalah kucing, yang terjadi adalah itu tadi ya semantic system atau semantic network. Jadi kepala kita itu atau pusat bahasa di otak kita itu akan membuat sebuah jaringan di mana gambar kucing ini kita pahami sebagai sebuah hewan. Kemudian hewan itu kan ada banyak ya, ada hewan buas, ada hewan yang bentuknya peliharaan, ada hewan ternak, dan masih banyak lagi. Nah, hewan buas nanti ada lagi jaringannya. Kemudian hewan peliharaan bukan hanya kucing gitu ya, jadi masih banyak yang lain. Hewan ternak juga masih banyak dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian properti atau atribut yang lain adalah dia berbulu. Apakah cuma kucing yang punya bulu? Jadi nanti akan ada beberapa hewan lagi yang masuk ke dalam properti atau atribut berbulu. Kemudian dia juga suka ikan. Apakah cuma kucing hewan yang menyukai ikan gitu ya. Jadi ini adalah semacam jaringan informasi yang terjadi di semantik sistem. Makanya ketika kita tanyakan kepada pasien afasia ini namanya apa dan dia merespon, ini loh, ini hewan di rumah, hewan piaraan, dia berbulu. Itu tandanya semantik sistemnya masih bagus. Tapi karena phonological output lexikonnya disfungsi, jadi dia nggak bisa merecall hal-hal yang terkait dengan jaringan-jaringan ini, gitu ya. Nah, namun kalau kita temukan pasien, kalau ditanya ini namanya apa, aduh nggak tahu, nggak ada satupun makna atau hal-hal yang relevan dengan gambar ini yang bisa dia sebutkan. Berarti semantik sistemnya jelek. Gitu ya, semantik sistemnya jelek. Nah, jadi ini kira-kira gambarannya. Ini spreading activation theory dan inilah yang terjadi kira-kira di otak kita ketika kita ditanyakan ini gambar apa. Nah, kemudian critical konsepnya yang harus kita tanyakan juga ke diri kita biar kita semakin bisa untuk berpikir kritis dan memahami ini secara lebih detail lagi adalah jika kita memang melihat sebuah gambar, misalnya katakanlah gambar kucing gitu ya, apa yang terjadi jika pasien ini tidak punya semantic network? Itu kita harus tanyakan ke diri kita. Oh, ternyata kalau kita lihatin gambar yang terjadi begini. Kalau ternyata semantic network-nya jelek atau semantic system-nya jelek, kira-kira apa bentuk respon pasien?
Kemudian kalau seandainya semantik networknya atau semantik sistemnya bagus, tapi dia nggak bisa menamai kucing, kira-kira respon apa yang kemungkinan akan terjadi? Nah, coba rekan-rekan analisis dan pahami beberapa critical question yang ada pada slide ini. Sehingga nanti kita bisa diskusikan di sesi yang khusus gitu ya. Nah, kemudian yang menjadi pertanyaan berikutnya, kira-kira logo gen model ini kan terlihat sangat tricky, sangat rumit gitu ya. Dan memang semakin rumit dia biasanya untuk beberapa peneliti atau praktisi menganggap ini adalah konsep yang sangat komprehensif. Tapi perlu dan layak untuk kita kritisi kembali. Apakah model-model yang diusulkan oleh logo gen model ini meskipun didukung oleh beberapa penelitian ini komprehensif atau tidak. Itu layak untuk kita tanyakan karena kita harus haus gitu ya. Jadi kita harus benar-benar kritis sebelum kita memilih model yang tepat. Saya usulkan ada model yang kedua, ini psikolinguistik juga sebetulnya dan ini secara usia saya pikir ini lebih tua dari logo gen model. Nah, tapi mereka punya kesamaan. Tapi ini secara visual memang lebih sederhana ketimbang logo gen model gitu ya. Jadi sama ya, semantik dulu ya. Semantik di sini namanya semantik sistem. Setelah semantik sistem, tahapan berikutnya adalah phonological output lexicon, namun di sini namanya sintaksis gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah fonologi. Nah, setelah fonologi, fonologi di sini istilah lainnya kalau pada logogen adalah phonological assembly. Kemudian setelah phonological assembly, di sini ada motor scheme program atau pada logogen namanya articulatory program gitu ya. Kemudian di sini lebih detailnya dia menginput neuromuscular program dan articulatory program. Jadi C dan D ini kalau pada logogen namanya spoken word gitu ya atau eksekusi motorik. Nah, dari A, B, C, D ini serupa dengan logogen model, namun dia beda-beda istilah saja. Namun secara tanggung jawab masing-masing komponen ini sama. Nah, kemudian yang tidak diperhatikan oleh logogen model adalah long term memory. Kenapa? Karena memang secara konsep bahasa itu tersimpannya di memori jangka panjang, khususnya yang memori deklaratif, namun bagian spesifik namanya memori semantik dan memori leksikal gitu ya. Nah, namun di logogen tidak menyinggung sedikit pun terkait dengan long term memory. Kemudian intention. Kita tahu ya, beberapa pasien afasia, khususnya afasia transkortikal motorik, itu inisiatif komunikasinya nggak ada. Jadi kalaupun dia A, B, C, D-nya baik, kalau dia nggak ada intention atau inisiatif atau niat untuk mengerjakan tugas yang kita berikan, ya dia nggak akan fungsikan gitu ya kemampuan dia di dalam proses menamai. Nah, makanya di awal sebelumnya saya tanyakan apakah model logogen ini representatif untuk kasus-kasus afasia gitu ya. Ternyata di sini kita bisa melihat bahwa intention tidak diperhatikan oleh logogen sehingga dalam hal ini kita bisa mengcombine nih dua model ini. Ternyata kita tahu bahwa intention itu juga penting di dalam proses menamai dan intention ini juga atau pasien-pasien yang nggak punya intention atau sangat minim itu biasa terjadi pada afasia non fluent atau tidak lancar namun yang jenisnya transkortikal motorik. Namun selain intention juga executive function tidak dipertimbangkan. Misalnya seperti bagi rekan-rekan yang telah mengikuti MOCA di sesi sebelumnya atau pemeriksaan kognitif, kita sempat bahas terkait dengan executive function bagian inhibitory control. Inhibitory control itu adalah kemampuan pasien untuk fokus dan mampu mengontrol secara perilaku atau secara konsep ide atau konsep informasi di kepalanya. Namun kalau seandainya inhibitory control itu tidak berfungsi baik, mungkin pasiennya akan impulsif gitu ya. Nah, bayangkan kalau seandainya kita balik lagi ke spreading activation theory. Jadi kalau seandainya ketika kita lihatkan gambar kucing, inhibitory control pasien itu jelek,
sehingga menyebabkan dia tidak bisa mengatur, memilah dan memilih informasi atau spreading activation theory di kepalanya, maka semua hal-hal terkait ini akan menyebar luas. Jadi misalnya hewan, hewan buas itu apa aja, nanti masing-masing nanti ada lagi klasifikasinya. Hewan peliharaan ada apa aja, ternak apa aja, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi makna yang akan keluar di kepala pasien ketika inhibitory kontrolnya lemah, maka informasi-informasi makna itu akan banjir. Baik itu makna yang relevan ataupun makna yang tidak relevan. Makanya dalam hal ini penting bagi kita untuk mengidentifikasi apakah inhibitory kontrolnya baik atau tidak. Kalau dia tidak baik, maka dia akan berpotensi untuk mempengaruhi proses menamai itu sendiri, gitu ya, terutama di semantik sistem. Maka penyebaran maknanya akan semakin lebar. Kira-kira begitu. Ya, jadi intention, niat untuk berkomunikasi dan executive function, serta long term memory bagian deklaratif memory, khususnya di semantik dan lexikan memory. Nah, ini adalah model lain. Ini sebenarnya uh, dengan ahli yang berbeda, namun secara konsep sama. Discrete Stage Model of Word Production. Sama seperti tadi ya, memilih kata yang ada pada semantik representasi, kemudian memilih katanya, atau memilih bentuk katanya gitu ya. Kemudian baru memilih bunyi-bunyi yang mewakili dari bentuk kata. Ini adalah fonologi ya. Kalau di Logogen namanya phonological assembly. Kalau yang ini phonological output lexikan. Kalau yang ini semantic system. Namun dia langsung ke artikulasi, tidak ada proses pemrograman motorik wicara dan neuromuskuler. Kira-kira begitu. Jadi silahkan dipadukan. Namun kalau saya lebih sering menggunakan yang Logogen dengan yang uh, Laver ini, karena lebih komprehensif gitu ya. Nah, apa yang terjadi jika satu atau lebih rangkaian kemampuan menamai ini disfungsi? Nah, ini yang perlu untuk kita pahami. Kalau yang terjadi adalah pasien itu punya masalah visual spasial atau visual perception, maka dia biasanya akan memiliki yang namanya gejala visual agnosia. Jadi dia tidak mengenali apapun yang dia lihat, gitu ya. Nah, itu adalah visual agnosia. Jadi ini perlu untuk kita identifikasi apakah pasien kita punya visual agnosia atau tidak. Kemudian kalau yang bermasalah adalah semantic system, maka yang terjadi dalam modalitas ekspresif itu adalah dalam hal speaking gitu ya, adalah anomia produksi kata. Jadi anomia produksi kata ini kesulitan menemukan kata, namun dia tidak bisa sedikit pun menyebutkan hal-hal yang terkait dengan atribut-atribut atau properti atau grup yang terkait dengan item target. Seperti spreading activation theory tadi ya. Jadi spreading activation teorinya nggak aktif sehingga dia di pusat bahasanya tuh nggak ada tuh kata-kata atau hal-hal yang relevan dengan item targetnya. Jadi dia mungkin cuma bilang nggak tahu, lupa gitu. Itu namanya anomia produksi kata. Kemudian selain itu dia juga nggak paham gitu ya. Jadi misal kita minta dia namain gambar gelas, terus kalau kita suruh dia tunjuk gambar gelas, nanti dia biasanya juga nggak paham. Di gangguannya di listening, speaking, reading juga ya, dan uh, writing. Jadi semantic system ini kan sentral ya. Jadi dari listening dia turun ke sini, reading dia turun ke sini, speaking dia juga berawal dari semantic system, written expression juga akan ada problemnya. Jadi problemnya di 4 modalitas bahasa. Namun kalau kita sorot dari kemampuan speaking, nama gejalanya adalah anomia produksi kata. Kemudian kalau yang terjadi adalah phonological output lexicon, biasanya gejala yang kemungkinan akan terjadi adalah anomia seleksi kata. Ini biasanya dia bisa tuh menyebutkan hal-hal terkait dengan item target. Itu loh yang digunakan untuk minum. Apa ya, air, bukan air. Aduh lupa gitu. Jadi kata gelas itu nggak keluar, tapi yang dia sebutkan adalah semantik sistemnya, hal-hal yang terkait dengan item target. Kemudian parafasia semantik gitu ya. Jadi dia mengganti item target ke kata yang relevan. Misalnya gelas diganti jadi piring gitu. Tapi kalau gelas diganti dengan baju itu namanya parafasia irrelevant. Jadi tidak relevan dengan item target.
gitu ya. Kemudian kalau yang terganggu adalah phonological assembly, bisa saja bentuknya parafasia fonemik, di mana adanya penggantian, penambahan, atau penghilangan pada bunyi dari item target. Gitu ya, kalau diartikulasi mungkin namanya soda, tapi di sini bukan gangguan artikulasi. Kemudian conduit the approach, ini ya, jadi pasiennya sadar dia nggak bisa menamai, dia coba-coba-coba, makin lama makin mendekati item target atau bisa saja dia bisa menamai item targetnya atau gambar gelas. Atau conduit the card. Jadi makin dia coba, makin dia ulang-ulang kembali, makin jauh responnya dari item target. Ya, seperti yang tadi di awal sudah saya jelaskan. Kemudian kalau artikulatory program ya biasanya diagnosisnya adalah apraksia wicara atau apraksia buku fasial. Kemudian kalau spoken word-nya khususnya yang neuromuskuler defisit biasanya dysarthria gitu ya namanya. Nah, kemudian ini sama juga ya, nggak beda dari yang tadi, sama saja, namun ini istilah-istilahnya saja yang berbeda. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya terangkan. Semoga mudah untuk dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.